Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 COVID masih naik, tapi yang sembuh alhamdulillah makin banyak. Moga-moga yang meninggal makin gak ada ya, dan yang sembuh terus meningkat. Ada yang punya minuman kesehatan, ada yang punya buat imun gitu kan. Silakan lebih digalakan supaya pada sembuh. Itu yang pertama, yang kita syukuri gitu kan. Nah, buat teman-teman itu kalau mau nyari duit gitu kan, seperti yang disampaikan kemarin tuh sama Pak Haidir dan Pak Gunawan, itu mesti rajin nyari celah, karena yang paling penting itu berusaha katanya kan. Dan rakyat Indonesia tuh selalu menemukan jalan dengan kesabaran, keuletan, ketangguhan, dan doa tentunya, sehingga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu datang dan menolongnya. Kejadian itu mulai dari kejadian kemerdekaan, kejadian tahun 65, kemudian kejadian juga tahun 98. Rakyat selalu selamat. Modalnya adalah tadi itu usaha, dengan kerja keras, dengan berdoa, didapatlah itu semua gitu kan. Nah, jadi sekali lagi, kalau nyari uang, nyari rejeki itu bukan dengan marah-marah, ngeritik, hoax, jangan. Jadi kalau mau marah tuh marah beneran karena cinta sama negara, negeri ini sama bangsa. Kalau mau ngeritik karena lihat sesuatu yang nggak baik, yang mudah-mudahan bisa diperbaiki dan bisa memperbaiki kehidupan orang banyak gitu kan. Jadi jangan gara-gara ngeritik terus kemudian juga pengen diaku gitu, pengen dipanggil-panggil, jangan. Itu mah namanya nyari panggung ya. Ngeritik karena memang harus dikritik aja. Untuk nyampein sesuatu yang bisa dilihat ya karena pengen nyampein aja gitu. Jadi jangan kesana kemari lah, yang sederhana-sederhana aja, mikir yang sehat-sehat gitu kan, supaya komunikasi, kepercayaan, dan kerjasamanya tuh terjadi dengan baik. Itu yang pertama tuh, supaya kita semua makin hari makin positif berpikirnya, dan kita makin ngerti lah bahwa ini kan krisis. Jadi ini tuh sesuatu yang luar biasa, ini tuh harus kerjasama, kompak, dan saling membangun gitu kan. Jadi bukan terus kita jadi ribut gitu kan, karena kalau kita ribut isunya dialihin, dikasih isu panci, dikasih isu gorengan, dikasih isu tahu bakar gitu kan, khilafah, PKI gitu kan, terus apa namanya, UI dipermalukan gitu, terus ribut sendiri gitu kan. Bukannya ngobrol aja gitu kan, yang baik-baik, yang enak-enak. Ya jadi pada sibuk sendiri, bukan itu gitu kan. Jadi ya kita prihatin dan kita doakan lah semua, supaya semuanya tuh ujungnya ke tengah. Ke tengah tuh mencari persoalan penyelesaiannya bersama. Karena saya juga lihat apa yang disampaikan oleh Iksanuddin Nursi dalam sebuah rekaman ya, entah itu di YouTubein atau di dalam diskusi apa. Itu dia bilang bahwa corona ini bahaya, tapi ujung-ujungnya bisnis. Entah itu vaksin gitu kan, entah itu pengobatan, dan yang lain-lain gitu kan. Nah, saya lihat di Indonesia justru belum sampai ke sana. Karena vaksin ada kecenderungan mau didatengin dari luar negeri. Walaupun herbal, kemudian pengobatan, sekarang kita harus sungguh-sungguh sangat salut dan berterima kasih kepada para medik, dokter gitu kan, yang sudah banyak berkorban sehingga yang sembuh juga banyak. Di dalam kerangka pengobatan dan keluar biasaan ini, tentu kita nggak boleh lupa juga sama para pemimpin Indonesia yang dalam 7 bulan ini membimbing gitu kan, dengan banyak lebih kurangnya lah ya, tapi kenyataannya yang sembuh banyak gitu kan. Dan memang kita berdukanya dan bersedih karena yang meninggal juga banyak gitu kan. Dan ekonomi juga berat gitu kan, uang juga banyak habis. Ya seperti itulah. Saya sih nggak punya bukti, dan juga kalau mendengar bahwa ini Kang sebenarnya semua bisnis aja gitu kan,
Di tengah COVID ini kenapa orang-orang itu pada tenang-tenang aja karena dapat duit banyak ya, saya nggak ngerti gitu kan. Jadi saya sih nggak mau lah ngegubris yang begitu-begitu, dan mudah-mudahan Anda semua juga kalau dengar-dengar begitu ya doa aja lah, mudah-mudahan hati dan pikirannya mereka itu supaya pada dibuka dan ya tidak melakukan seperti itu gitu kan. Karena kalau bener kan ya sedih banget gitu, udah kondisi seperti ini orang pada meregang nyawa kok masih juga gitu kan berkorupsi, nyari keuntungan, motong sana motong sini gitu kan demi keuntungan sendiri gitu. Janganlah. Jadi gitu kan yang ini. Nah, tetapi tadi pagi saya bangun gitu kan, saya buka koran. Begitu dibuka, Mahkamah Agung memotong hukuman gitu kan. Aduh, saya bilang sedih banget ini kok. Orang-orang yang pada dihukum begini malah dipotong gitu hukumannya, apa nggak ini mengurangi efek jerak gitu kan. Karena Bung Hatta aja sejak tahun 65 berusaha bener gitu kan supaya korupsi ini dihentikan di negeri ini, belum juga berhasil gitu kan. Ini malah hukuman itu dipotong-potong gitu kan. Kemudian saya juga nggak ngerti lah, intinya mungkin saya nggak nyampe pengetahuan ilmunya gitu kan secara psikologis apapun gitu kan. Ini nggak paham saya cuma bisa sedih aja, prihatin lihat orang yang hukumannya dipotong-potong gitu. Karena kalau saya sih setuju lah kalau keluarganya, anak-anaknya yang lain-lain jangan sampai jadi hancur gitu kan gara-gara terjadi perkeliruan dari orang tuanya, itu bagus. Tapi kalau dipotong terus nanti keluar jadi gagah berani lagi dan lain-lain ya bahaya gitu buat negeri ini gitu kan. Jadi kalau anaknya dan istrinya ya silakan menempuh hidup baru, mudah-mudahan pada maju. Kekeliruan yang pernah ada ya itulah sejarah gitu kan. Jadi Allah aja mengampuni gitu kan siapa saja yang bertobat. Ya kita manusia apalagi gitu kan, kita kan banyak dosa, banyak kesalahan. Jadi nggak pengen menghukum kayak gitu-gitu, tapi ya jangan merusak negeri lah gitu kan, intinya itu yang soal Mahkamah Agung. Kemudian saya baca lagi gitu kan, ya nggak sederhana lah, baca lagi ini yang tahanan yang hukuman mati apa gitu tuh yang di Tangerang tuh kabur gitu kan, belum ketangkep gitu kan. Nah, kalau saya diceritain Rijal Ramli yang gini-gini, persoalan yang paling mendasarnya menurut Pak Rijal Ramli seperti dia ceritakan, dia ngomong di depan presiden menurut dia kepada kami semua ketika itu FKMT ketemu, ditanya, Bapak gitu kan kepada yang berwenangnya, itu kalau tahanan narkoba yang udah harusnya dieksekusi diundur-undurin tuh ada biayanya ya, kalau sebulan berapa, 2 bulan berapa, kurang lebih gitulah. Wah, terus saya akan nggak denger diulang lagi lah oleh beliau, kata beliau, saya sih cuma ngulang-ngulang aja gitu kan. Nah, ternyata kaget, semua anggota kabinet ketawa. Nah, besoknya nggak lama dieksekusi. Dan ya itu selentingan aja, semua ada harganya gitu. Kita nggak ngerti lah ya, kita kan orang-orang yang jauh dari dunia itu, cuman kita prihatin aja gitu kan, kok seperti itu gitu. Kalau benar, kalau enggak ya mudah-mudahan diklarifikasi dan jangan kejadian lagi lah, negeri jadi nggak aman kalau yang kayak gini gitu kan. Jadi sedih gitu kan. Kenapa? Karena kan kejadian juga di tempat itu ada pinangki yang demikian luar biasa, menarik dan waduh how. Terus kemudian ketika diadili di pengadilan rubah pakaian gitu kan, jadi seperti itu. Banyak ibu-ibu yang ya merasa tersinggung lah, karena kenapa nggak pakaian biasa aja yang sopan, yang baik yang dipakai gitu kan, nggak usah dirubah jadi seperti itu gitu kan. Dan ini juga nyambung juga ketika ada pernah nggak sengaja pergi ke pengadilan karena nemenin temen gitulah, ada ya surat apa gitu harus diambil, ya ternyata lewat ruang-ruang sidang, ternyata orang-orang itu waktu kami lihat tuh ada 10 orang, semua dibajuin koko, dikasih kopiah gitu kan. Ini maksudnya orang Islam kriminal semua apa gitu kan, di foto nanti begini-begini di film gitu. Ya janganlah, maksud saya ya pakai pakaian sopan aja lah, kan Pak Hakim juga punya nurani, kalau nggak salah ya pasti nggak salah gitu kan. Jadi jangan dipakein kayak gitu terus. Ya akhirnya nanti orang berpikir pakaian seperti itu untuk ke pengadilan, untuk pengelabuan aja bungkus. Padahal kan kalau kita pakai baju-baju yang untuk sholat, untuk ke masjid,
untuk lebaran gitu kan, dipakai itu dalam rangka sesuatu tindakan yang mulia gitu kan. Jangan dipakai untuk mengcover yang begitu-begitu gitu kan. Ini bukan soal budaya, soal Arab atau apa, bukan itu. Termasuk juga yang di agama lain gitu kan. Jadi maksud saya janganlah pakaian-pakaian keagamaan tuh dipakai, dimainkan di situ gitu, janganlah. Jadi ya biasa-biasa saja gitu, yang apa adanya aja kan bagus juga gitu kan. Prosesnya ini itu yang bikin saya prihatin juga gitu kan. Kemudian jam berapa itu tadi, jam 6 apa jam 7 juga apa setengah 8-an ya. Udah beres kegiatan pagi lah, biasa kan semua itu kan. Pagi kita ini baca WA. Di WA yang muncul rame lagi tuh soal Febri Diansah mundur dari KPK. Nah, kita lihat Febri punya integritas itu kan, orangnya pengen lurus. Ya mudah-mudahan sih keluar dari KPK tetap berada di barisan gerakan anti korupsi. Tapi teman-teman di grup gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi banyak yang bercanda gitu kan soal salah satu komisioner KPK yang dulunya ada di situ gitu kan. Aduh, ini kok seperti ini gitu kan, tidak mendukung undang-undang KPK gitu kan, tidak seperti tegak lurus di pemberantasan korupsi. Tapi itu pilihan lah ya mungkin, atau karena teman-teman yang lainnya nggak tahu gitu kan apa yang terjadi di dalam, sehingga itu dijadikan pilihannya lah. Tapi yang ingin saya sampaikan, banyak harapan kepada KPK, dan teman-teman juga melihat bahwa ya mungkin ada juga yang harus diperbaiki di KPK gitu. Misalnya ada kawan yang nyeletuk misalnya, aduh kalau ada orang yang kerja di KPK kemudian jadi apapun di situ, tiba-tiba bisa jadi kaya raya gitu kan, dari mana itu uangnya? Saya sih jujur aja nggak pernah ngerti dan nggak pernah tahu. Tapi karena yang bertanya itu seorang lawyer gitu kan, dan dari sekolah hukum, fakultas hukum yang ternama di negeri ini, ya saya jadi berpikir juga gitu kan. Maksud saya karena kan sekarang yang yang selalu berhasil tuntas itu kan yang di OTT. Nah, yang di OTT itu kan memang nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan, udah buktinya lengkap. Nah, apakah cerita yang tadi disampaikan teman-teman itu salah satu indikasi ketika misalnya KPK menangani hal-hal kasus-kasus yang konspiratif, yang gede misalnya reklamasi gitu kan, terus kemudian juga apa tuh yang soal migas gitu kan, yang triliunan lah, 70 triliun 37 triliun gitu kan. Pokoknya yang besar-besar gitulah KPK belum berhasil gitu kan, termasuk BPPN kemarin kan ternyata bebas gitu kan. Nah, itu mungkin ya catatan lah yang inilah ya kan, saya kan nggak tahu persis ya, tapi ngingetin aja gitu kan, karena kan bertahun-tahun juga ikut nyemangatin aja. Tujuannya sih kita juga bukan pengen ngejar-ngejar orang dihukum, enggak lah, untuk ngapain, itu kurang kerjaan. Tapi pengen negeri ini lebih baik, dan apa yang dipikirkan Muhammad Hatta itu supaya bisa terjadi gitu kan. Puluhan tahun di negara persoalannya itu terus itu kan, nggak beres-beres lah sampai hari ini. Karena di sisi yang lain misalnya Bang Faisal Basri bilang persoalan di investasi di Indonesia tuh lebih tinggi gitu kan. Jadi kalau sama ini itu di Indonesia ini cenderung lebih tinggi, ya salah satu indikasinya nih yang begini-begini gitu kan. Maksudnya korupsi gitu kan. Jadi putaran baliknya lebih lama, bersaingnya lebih lemah dan lain-lain. Nah, ini perlu diperbaiki lah gitu kan. Nah, jadi seperti itu gitu kan. Nah, kemudian saya juga dapat juga ceritaan candaan yang lain, Kang. Ternyata yang dibilang sama Polri bahwa Kejaksaan Agung itu dibakar, maksudnya ada pidana mungkin ya. Kemudian juga itu kata kabar eskrimnya. Tetapi menurut humasnya kali ya, atau kepala penerangan Pak Awi itu Brigjen, ya bisa ada kesengajaan atau bisa ada yang lain lah, mungkin karena beliau lihat kan dari sisi proses penyidikan gitu, benar juga. Tapi kemudian yang beredar dicurigai yang ngebakar itu cleaning service katanya, karena ada uang 100 juta di rekeningnya.
Ya nggak tahu juga gitu kan, kita kan nggak pernah ngerti juga gitu kan, kok dendam banget atau ada apa atau hebat banget gitu bisa nyusup melakukan itu gitu kan untuk gedung sehebat itu, objek vital. Tapi ya kita kan di masyarakat ya nggak pernah tahu lah secara detail gitu. Kita hanya mendoakan para pemimpin ya di jajaran manapun bisa bekerja lebih baik gitu kan, bisa apa namanya, beramal mengabdi gitu kan. Ya lihat-lihat begini gitu kan, apa intinya dari seluruh ceritaan ini menjadi menambah keprihatinan gitu kan, kalau lihat seperti ini terus teman-teman yang tanahnya dirampas itu gimana gitu kan ketika proses-proses hukumnya seperti ini gitu kan. Dan ketika kami bolak-balik cerita ke sana kemari soal perampasan tanah, di harian Kompas baru hari ini ada tulisan korupsi tanah di Bandung oleh KPK lagi ditanganin, itu korupsinya kurang lebih 30 miliar gitu kan. Waduh, apa jangan-jangan yang seperti ini gitu kan yang dilakukan oleh banyak pihak, oknum maksudnya, di berbagai instansi pemerintahan itu baru keungkap satu gitu kan. Dan ini belum tentu juga nanti proses hukumnya seperti apa kan, belum tahu, tapi mulai muncul lah. Nah, semua cerita keprihatinan ini saya kira tentu bukan hal yang perlu terlalu membuat semua orang jadi down gitu kan. Enggak, bukan itu. Kemudian juga jadi marah, nyalahin kesana kemari. Enggak juga, bukan itu. Tapi diharapkan ceritaan ini menjadi menyadarkan kita gitu, kok ada yang seperti ini, dan ini nyata-nyata perlu diperbaiki gitu kan. Nah, ini juga muncul misalnya ketika bercandaan makin banyak, ya udahlah pilkada itu kalau nggak bisa ditunda, yang paling penting di Solo aja sama Medan, supaya tahun 2022 bisa nyalon gubernur, nanti 2024 bisa nyalon presiden gitu kan. Ya ada aja orang gitu kan bicara begitu. Tapi saya kira itu candaan yang serius. Maksudnya itu harus diapresiasi sebagai dalam kerangka mendukung pemerintah Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin supaya pilkada ini lebih aman. Kan sekarang alhamdulillah tuh tidak boleh arak-arakan, tidak boleh ngumpulin massa gitu kan, itu kemajuan tuh. Terus kemudian juga perlu ditindaklanjuti bagaimana dengan mobilitas gitu kan, karena orang kan kesana kemari ngumpul 20-30 orang. Mungkin kalau ribuan orang enggak gitu kan. Tapi kita juga harus belajar gitu kan, ketika misalnya mohon maaf nih, termasuk semua orang dan Pak Luhut bilang masyarakat kurang disiplin. Tujuannya saya yakin baik lah, supaya masyarakat itu kan ngikutin panutannya ya. Panutannya kan para pemimpin negeri ini supaya tertib dan menjaga kesehatannya sendiri. Tapi yang muncul malahan Bupati Tegal, wakil Bupati Tegal itu ngadain pesta dangdut yang luar biasa tuh, sampai Pak Ganjar marah gitu kan. Tapi ya udah kejadian gitu, so what abis itu. Nah ini fakta. Jadi saya ingin nyampaikan bahwa ini tuh bukan soal nggak disiplin saja gitu kan. Dan saya nggak percaya juga kalau yang namanya rakyat ngebangkang, enggak lah. Kalau masyarakat kita mah kalau diarahin, dicontohin gitu kan, kemudian dikasih lihat yang benar, mereka pada ngikut lah. Tapi itu fakta-fakta gitu kan. Jadi saya mengulang-ulang ini tuh bukan ngeledek dalam arti ngeledekin, enggak. Saya tuh pengen nunjukin bahwa apa yang udah diusahakan oleh pemerintah itu sudah kerja keras. Dan itu kalau pemahaman saya sih luar biasa. Artinya saya bersyukur dengan kondisi ini, bahwa ini ditangani, masih tertangani, saya bersyukur. Tapi saya nggak ingin bahwa contoh kayak aparat yang bilang, nih gue ketemu sama yang COVID gitu kan. Ya jangan gitu kan, orang COVID bahaya, masa ada aparatur negara entah oknum itu ngasih lihat dia nemuin kemudian yang COVID. Kemudian sebelumnya kan ada yang ambil jenazah yang sudah COVID gitu kan, janganlah. Kemudian juga ada yang buka aja nih rumah makannya gitu kan, saya tanggung jawab, besoknya minta maaf gitu kan. Jangan begitu gitu kalau aparatur itu. Kemudian juga warga disuruh push up karena nggak pakai masker, dia sendiri maskernya
dipakai nggak bener gitu kan, jangan, maksud saya. Nah jadi ini tuh harus dicontohkan oleh semua orang dalam sebuah kenyataan bahwa kita semua nih berusaha sungguh-sungguh gitu kan. Karena saya sih pengen merefer Bang Iksanuddin Nursi itu supaya kita nggak kejebak ketika bener apa yang dipersepsikan oleh dia gitu kan, bahwa COVID ini bisnis, COVID ini perang, bahwa COVID ini perang ekonomi gitu kan. Mulai dari cerita obat, kalau yang nggak teliti lewat, tumbuh ketakutan, IT laku, semua WFH, internet ini, kemudian semua. Nah itu tuh saya sih membacanya yang dipersepsikan oleh Bang Iksan tuh begitu gitu kan. Ya mungkin mirip-mirip juga sama Mardigu lah ya bicaranya gitu. Tapi saya tuh ingin kalau kita udah hati-hati, kita mencoba luar biasa menjaga, mudah-mudahan ada solusinya gitu kan. Nah, kenapa saya selalu bilang bahwa ya udah COVID itu anggap aja kayak iblis gitu kan. Iblis itu kan yang paling berbahaya, yang paling menyesatkan Anda dan kita semua, supaya nggak balik ke pada yang maha kuasa, supaya tersesat lah, atau bahasa ininya ke neraka gitu kan. Itu yang paling bahaya ya. Kita kan nggak bisa marah-marah sama iblis, kita juga nggak bisa ngejar-ngejar, tapi kita memahami tugasnya, fungsinya gitu kan. Udah seperti itu ya, kita ngambil jalan kita gitu dengan manusia yang lemah, yang kadang-kadang besok aja kita nggak ngerti jalannya, pemahamannya juga terbatas. Kalau iblis kan semua tahu, kebuka sama dia semua rahasia. Kita kan enggak, tapi ya udah kita yakin dan berdoa dibimbing Allah gitu jalannya. Nah, kembali kenapa COVID seperti itu, kita harus menarik. Menarik itu apa? Menarik garis supaya sehat seperti apa, supaya nggak kena seperti apa, supaya tidak tergoda seperti apa, dalam kondisi ini harus berubah seperti apa. Nah, COVID itu jadi garis gitu kan. Makanya saya bilang udah bersahabat aja. Maksudnya bersahabat ya udah lo di situ deh. Gua ngerti tugas lo begitu gitu kan. Karena kalau yang maha kuasa tidak mengizinkan apapun itu, nggak ada tuh COVID gitu kan. Itu yang saya yakini. Jadi udah digaris aja seperti itu. Nah kitanya fokus itu untuk supaya kita selamat gitu kan. Jadi jangan bingung-bingung, jangan kesana kemari lah. Nah jadi semua cerita ini saya sih pengennya nyemangatin, karena balik lagi itu yang dibilang di awal oleh saya di cerita ini. Menurut Om Haidir dan Pak Gunawan, kalau serius itu pasti ada jalan, dan masyarakat itu pada prinsipnya mendukung pemerintah, dipercayai gitu kan. Nah jadi jangan seperti Pak Gunawan bilang ada yang diadu-aduin gitu kan. Jangan, fokus aja kerjain. Sekarang nih kalau PSBB orang nggak boleh keluar rumah, ya berarti di rumah harus ada makanan. Gimana ngaturnya, monggo gitu kan. Tetapi juga diingetin jangan dibeliin ke konglomerat itunya gitu kan. Lebih bagus kasih uang aja gitu kan, tetapi bener nyampe ke rumahnya supaya dibeliin beras, dibeliin makanan yang mereka rasa cukup gitu kan, supaya lebih mudah, lebih ini. Nah, dan gak ada ya cerita ini itulah gitu kan itunya. Nah, dan mudah-mudahan kayaknya Pak Bu Sri Mulyani kan udah sekarang lewat BPJS, lewat apa gitu, itu juga jalan. Jadi balik lagi, ini tuh udah September di ujung-ujung gitu kan, mulai kena sejak bulan Maret. Semua prihatin, semua sedih. Dulu jauh yang kena itu, sekarang udah mulai deket, temen yang dikenal. Kemudian juga dalam organisasi yang kita tahu gitu kan, makin deket-deket nih. Ya mudah-mudahan sih saya berharap bangsa ini nemuin minuman kesegaran, obat dan lain-lain lah ya. Jadi seperti Bang Iksanuddin Nursi bilang, ini bisnis. Kalaupun gitu kan perang dalam rangka bisnis, ini bisa berhasil lah. Jadi bangsa Indonesia bisa berhasil. Tapi yang paling penting kalau menurut saya dengan lihat begini, mari kita jaga semangat kita, kebersamaan kita. Nggak usah saling menyalahkan dalam arti cuman nyari jeleknya aja gitu kan, cuma buat ngeledek-ledekin, janganlah. Tapi juga mohon buat yang sedang megang amanah gitu kan, jangan puas ketika udah megang amanah jadi komisaris di BUMN, kemudian duit banyak gitu kan. Ya lihat temen yang sederhana itu kayaknya kecil banget gitu kan, karena ya dianggap yang paling orang bermanfaat itu yang paling banyak duit gitu kan.
Jangan gitu gitu kan, karena semua dunia ini bisa terbalik-balik dalam waktu yang gak lama. Maksudnya adalah perkawanan dan berpegang tangan untuk sebuah kebenaran demi kemaslahatan dan untuk bangsa ini gitu kan. Marilah kita pegang teguh bersama gitu kan, itu penting. Nah, kalaulah hari-hari ini kita merasa ini remang-remang atau dalam kegelapan, saya sih ingat pesennya Pak Abu Rizal Bakri lah ya. Nyalakan lilin, nyalakan lilin. Jadi masing-masing itu marilah kita menerangi. Menerangi dari seliling kita. Yang kecil-kecil aja kita terangi. Kita bukan melumpuri, tetapi menerangi. Nah, kalau seluruh bangsa ini menerangi, insya Allah akan menjadi lebih terang gitu kan, lebih kebaca. Perjalanan kita bersama ini lebih tahu. Nah, kemudian di sisi yang lain itu kan saya selalu ngomong aja, Kiai Haji Maruf Amin itu kan orang hebat gitu kan, mewakili banyak orang gitu kan. Beliau kalau cuman hanya buka rapat, Zoom meeting, terus kemudian